Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopia Ariska dari Prodi D3 Kepidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM E21154011030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, pemeriksaan fisik esensial 1 jam pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir itu merupakan prosedur medis rutin yang dilakukan oleh bidan maupun dokter yang bertujuan untuk memeriksa kesehatan bayi baru lahir dan takutnya ada kelainan pada bayi baru lahir maupun gangguan kesehatan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir langsung dilakukan pada hari pertama bayi itu dilahirkan. Pemeriksaannya itu meliputi yang pertama, pemeriksaan Apgar. Pemeriksaan Apgar atau Apgar Score dapat dilakukan segera setelah bayi baru lahir. Pemeriksaan ini meliputi warna kulit, detak jantung, kekuatan otot, serta pernapasan bayi. Yang kedua ada pemeriksaan usia gestasional, lingkar kepala, dan berat badan. Pemeriksaan ini melakukan penilaian New Baller Score dengan tujuan mengetahui apakah bayi terlahir prematur atau sudah cukup bulan. Yang ketiga ada pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan ini meliputi perhitungan berat badan, panjang badan, lingkar kepala, bentuk kepala, hidung, mata, dan juga telinga bayi. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada bentuk kepala bayi atau anggota tubuh bayi baru lahir. Yang keempat itu ada pemeriksaan mulut. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan gusi dan langit-langit mulut. Tujuannya untuk mendeteksi kelainan seperti adanya bibir sumbing. Yang kelima, pemeriksaan jantung dan paru. Pada pemeriksaan ini, dokter maupun bidan akan menggunakan stetoskop untuk mengetahui apakah detak dan suara jantung bayi dalam kondisi normal ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan pemeriksaan paru, dokter akan memeriksa laju pernapasan, pola pernapasan, dan mengevaluasi fungsi pernapasan bayi. Yang keenam ada pemeriksaan perut dan kelamin. Pemeriksaan ini meliputi bentuk lingkar perut, pemeriksaan organ-organ di dalam perut seperti usus, lambung, hati, dan juga tali pusat. Sementara pada pemeriksaan organ kelamin, dokter akan memastikan saluran kencing terbuka dan berada di lokasi yang tepat. 7. Ada pemeriksaan tulang belakang. Pemeriksaan ini juga penting dilakukan, tujuannya untuk mengetahui takutnya ada kelainan. Contohnya seperti spina bifida atau cacat tabung saraf. 8. Ada pemeriksaan tangan dan kaki. Dokter akan memeriksa denyut nadi di setiap lengan bayi, serta memastikan tangan dan kaki bayi bekerja dengan optimal dan memastikan ukuran dan juga jumlah jari-jari yang normal. 9. Ada pemeriksaan pendengaran. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada pendengarannya. Untuk mengetahui hal ini, dokter akan menggunakan alat berupa otoacoustic emission atau OAI. 10. Pemeriksaan hipotiroid kongenital. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi apakah bayi mengalami hipotiroid bawaan. Pemeriksaan ini dilakukan saat bayi berusia 48-72 jam dengan cara pengambilan darah untuk memeriksa kadar hormon tiroid stimulating hormone atau TSH. Setelah pemeriksaan fisik, biasanya bidan maupun dokter juga akan melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Contohnya seperti memberikan salep mata untuk mencegah infeksi dan juga menyuntikkan vitamin K. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemberian suntikan vitamin K pada bayi baru lahir. Setiap bayi baru lahir ini perlu mendapatkan vitamin K lewat suntikan. Manfaat vitamin K ini untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah pendarahan yang bisa terjadi pada bayi. Bayi baru lahir ini memiliki jumlah vitamin K yang sedikit dalam tubuh mereka. Padahal vitamin K itu sangat diperlukan pada bayi baru lahir yang tujuannya untuk proses pembekuan darah. Itu sebabnya vitamin K dibutuhkan untuk bayi baru lahir. Jika tidak dicegah, kondisi ini akan membahayakan bayi.
Pendarahan akibat kekurangan vitamin K dapat dicegah dengan mudah. Caranya dengan memberikan suntikan vitamin K ke bagian otot paha bayi segera setelah ia dilahirkan. Terkadang suntikan vitamin K bisa ditunda hingga 6 jam setelah ia lahir agar ibu bisa melakukan inisiasi menyusui dini terlebih dahulu. Setelah disuntikan, sebagian besar vitamin K itu disimpan di bagian organ hati, digunakan dalam proses pembekuan darah. Dosis vitamin K yang diberikan pada bayi baru lahir yaitu 1 mg secara intramuskular. Untuk bayi prematur dapat diberikan 400 mcg per kilogram berat badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian salep mata pada bayi baru lahir. Infeksi mata merupakan salah satu masalah yang kerap menyerang pada bayi baru lahir. Mengutip laman University of Rochester Medical Center, salep mata dapat digunakan pada bayi baru lahir untuk mengobati kemungkinan infeksi setelah kelahiran yang bernama Ophthalmia neonatorum. Biasanya setelah 5 hari kelahiran, mata yang terinfeksi akan menjadi bengkak dan juga merah. Selain itu, bayi baru lahir juga mempunyai kemungkinan untuk terpapar bakteri E. coli yang didapatkan saat melewati vagina ibu. Jika tidak diobati, infeksi pada mata ini dapat menyebabkan masalah serius termasuk kerusakan kornea hingga kebutaan. Jadi, dilansir dari What to Expect, dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir, bidan atau dokter akan memberikan sedikit salep antibiotik eritromisin di bawah kelopak matanya. Ini akan membuat penglihatan kabur untuk sementara, tapi tidak membuat bayi kesakitan maupun perih. Salep mata untuk bayi baru lahir ini tidak luntur untuk beberapa hari, namun akan hilang dengan sendirinya. Teman-teman semua, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.